Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salamnya semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi, baginda termulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabat keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharap syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di hari Kamis yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid yang begitu megah, masjid yang begitu mewah, masjid yang begitu sangat dengan keindahan. Patutlah kita berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam pembangunan ini. Ini merupakan keharusan menjadi kepada kita sebagai tolak ukur peningkatan iman kita harus lebih lagi. Karena dengan adanya bangunan yang mewah ini, haruslah keimanan kita harus lebih mewah lagi. Tadi dalam ayat disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di sana ada kata wajilat qulubuhum yang artinya bergetar, merasa terpanggil, merasa ada yang memanggil. Ya mungkin ini salah satunya, dengan adanya masjid yang begitu mewah, sudah seharusnya hati kita merasa terpanggil untuk terus beribadah di masjid yang mewah ini. Hati kita selalu ingin datang ke sini, ingin beribadah, ingin melaksanakan kegiatan yang diridhai Allah, dan ingin melaksanakan segala sesuatu yang mungkin Allah sukai. Inilah bukti wajilat qulubuhum. Ada 4 cara agar hati kita selalu bergetar, agar diri kita selalu terpanggil, agar segala langkah yang kita lakukan ada dalam keharusan, ada dalam rel, ada dalam mardhatillah. Yang pertama, al-qalbu mamlu'un bil iman. Hati dipenuhi dengan keimanan. Timbul pertanyaan, kenapa hati dan kenapa iman? Yang pertama harus hati karena apa? Hati merupakan hal yang utama dalam diri kita. Hati merupakan pondasi utama dalam diri kita. Dan hati merupakan alat yang bisa mengendalikan diri kita. Dan yang kedua, kenapa harus iman? Karena ketika pondasi kita kuat, harus dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan, harus dibarengi dengan bekal yang bagus untuk kedepannya. Makanya kita harus bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini merupakan agama yang penuh dengan toleransi, agama yang diridhoi, agama yang paling tinggi, dalam artian kita harus selalu toleransi kepada orang lain. Jangan merasa benar. Oke, benar untuk diri sendiri, oke, benar untuk kalangan yang lain, tetapi kita harus menghargai yang lainnya juga. Itulah apa? Hati dan iman. Kalau santri bisa menyebutkan, iman adalah tasdiqul qalbi bima ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dalam hati apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi memerintahkan sholat, sudah selayaknya kita laksanakan. Nabi menyuruh kita zakat,
kita keluarkan. Bahkan ketika zaman dulu Nabi mengajak perang, sudah saatnya kita berangkat. Maka alhamdulillah kita berada di negara yang aman, damai. Sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada benteng-benteng yang menjaga kita, dan kita terus mendoakan kepada saudara kita yang ada di Palestina yang sampai saat ini masih memperjuangkan kemerdekaannya. Mungkin kita bisa membandingkan, Pak, Bu. Bukan berarti kita senang sendiri di sini, tapi rasa syukur kita harus dibarengi dengan ibadah yang lebih bagus. Kita bisa ibadah seenaknya, ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan cara kita sendiri, dengan tenang di masjid mewah, di masjid manapun. Bahkan kita sholat 5 waktu bisa berjamaah, kita pengajian bisa, bebas kita melaksanakannya asal sesuai syariat, asal tidak keluar dari syariat. Tapi lihat saudara kita yang di Palestina, mau berangkat ke masjid pun itu dalam hati berpikir, kalaupun kami tidak kembali dari masjid, mudah-mudahan Allah tempatkan kami di surganya. Ini kan merupakan hal yang berbanding terbalik dengan negara kita. Oke lah, negara kita memang tidak terlalu sempurna, tetapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa menjalankan ibadah kita dengan tenang, dengan amai, damai, dan segalanya. Saya punya cerita, Pak, Bu. 2011 saya kuliah di Jatinangor. Saya mempunyai teman. Dulu mereka kuliah di Timur Tengah. Dan pada akhirnya mereka dipindahkan ke Bandung. Mereka dipindahkan ke Jatinangor. Saya bertanya kepada mereka, kenapa kalian pindah? Di sana negaranya belum aman. Temannya teman saya hampir berapa ratus meninggal di tempat karena peperangan. Kalau kita lihat Jazirah Arab ini satu suku terdapat beberapa negara. Beda dengan kita, satu negara beberapa suku. Itulah keberagaman yang harus kita jaga. Meskipun kita berbeda suku, tetapi kita masih aman damai. Kita bisa saling menghargai, kita bisa saling mencintai. Itulah rasa syukur paling tinggi yang harus kita jaga. Teman saya sampai pulang ke Indonesia dengan terpaksa. Padahal dalam hatinya mereka ingin kuliah dan mendapatkan ijazah di sana. Tetapi dengan keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka pulang ke Indonesia. Dan anehnya lagi, ini negara Arab, kenapa sampai hari ini masih seperti ini? Ya mungkin fokus kita bukan tentang masalahnya, fokus kita adalah mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan kemenangan secepatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah rasa syukur kita harus kita timbulkan dengan mendoakan yang lain yang belum bisa merdeka seperti kita. Itu yang pertama tentang rasa cinta terhadap Allah melalui al-qalbu mamlu'un bil iman. Hati kita dipenuhi dengan keimanan. Karena dengan iman kita bisa mencintai, dengan iman kita bisa ibadah dengan lancar, dengan iman kita bisa menjaga tetangga kita. Yang kedua, wal aqlu mamlu'un bil ilmi. Tidak lupa ketika kita mempunyai iman, kita mempunyai hati yang bagus, sudah seharusnya akal kita dipenuhi dengan ilmu. Di sini timbul pertanyaan, ilmu yang seperti apa yang harus kita miliki? Terkadang kita bukan salah ilmu yang kita pelajari, tetapi kita salah belajar terhadap ilmu tersebut. Ilmu itu beragam. Bahkan hal-hal yang negatif pun itu tetap perlu dengan ilmunya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, dan seterusnya. Ketika kita menginginkan dunia harus dengan ilmunya. Ketika kita menginginkan akhirat harus dengan ilmunya. Dan ketika kita menginginkan keduanya tetap harus dengan ilmunya. Makanya untuk teman-teman ibu-ibu, jadilah ibu yang pintar. Jadilah bapak yang pintar agar anak-anak kita ada dalam kepintaran. Ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan bapak merupakan sosok pertama, figur pertama yang dilihat oleh sang anak. Ibu bisa mengajarkan alif, ba, ta sampai seterusnya kepada anak, itu menjadi catatan amal di akhirat nanti. Makanya madrasatul ula
ibu merupakan madrasah pertama bagi anak, supaya anak bisa melihat kesehariannya dari ibu, anak bisa melihat figur dari seorang ayah. Maka dari itu, ketika akal kita dipenuhi dengan ilmu, selayaknya kita dulu, sekeliling kita dulu, sok pintarkan dulu. Dengan cara yang sekolah yang tinggi, yang mondok pun lebih tinggi, supaya kita bisa tahu bagaimana cara ibadah, kita bisa mengerti bagaimana cara menghargai. Sebab zaman sekarang itu punten, masih banyak orang yang belajar ilmu tapi tidak bisa cara belajar menghargai. Makanya ini harus balance antara ilmu pendidikan, ilmu umum, dan ilmu pesantren. Ilmu pesantren dipakai untuk diri sendiri, untuk cara ibadah dan cara menghargai, dan ilmu sekolah untuk wawasan kita bisa mengendalikan dunia ataupun dari sini Indonesia. Itulah yang kedua, yang berarti akal kita harus dipenuhi dengan ilmu. Dan yang ketiga, karena waktunya terbatas juga, mungkin dipersingkat. Yang pertama, al-qalbu mamluun bil iman. Yang kedua, wal aqlu mamluun bil ilmi. Yang ketiga, wal ilmu mamluun bil amal. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, sudah belajar dari pesantren-pesantren, dari para ustadz, para kiai, para ajengan, dan sudah menempuh masa perkuliahan, sudah selayaknya kita mengamalkannya sesuai apa yang kita ketahui. Jangan sampai kita belajar dari bukan guru. Karena guru agama itu nyambung, bersanad kalau dalam bahasa pesantren. Jangan sampai kita belajar dari orang yang kita tidak ketahui dari mana asalnya dia mondok. Karena ketika di akhirat nanti kita akan dipertanyakan, kamu tahu ini dari mana? Kamu tahu cara sholat dari mana? Saya tahu dari ini nyambung sampai ke Rasulullah. Ini yang harus kita perhatikan. Terkadang zaman sekarang karena medianya sudah canggih, terkadang kita belajar daring, belajar online. Memang ini tidak disalahkan, tetapi yang lebih baik lagi kita belajar kepada ustadz terdekat kita, kepada guru ngaji terdekat kita, kepada guru yang ada di kampung kita. Karena ketika kita belajar terhadap media online, ketika kita mau menanyakan sesuatu, itulah sulitnya. Silahkan Anda belajar, mau di YouTube, Facebook, atau apapun, pelajarannya kita catat, lalu tanyakan terhadap ustadz yang ada di rumah. Makanya dalam wahyu yang pertama, ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu, Iqra, itu ahli tafsir menjelaskan, Iqra di sana ada 3 maknanya. Soalnya ketika malaikat Jibril kepada Muhammad, Iqra, ya Muhammad, Iqra. 3 kali kan? Iqra yang pertama, bacalah. Ini pemaknaannya. Iqra yang kedua, fahamilah. Dan Iqra yang ketiga, internalisasikanlah. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu, mau dari media online, mau dari siapapun itu, coba jangan ditelan bulat-bulat. Baca dulu, apakah ini benar? Apakah ini nyambung sanadnya atau rantainya ini nyambung terhadap ke atasnya? Ini guru ngaji ke guru mana? Apakah ini sesuai Al-Quran, sesuai ketentuan, sesuai yang diajarkan Nabi? Ketika kita sudah membacanya, setelah itu kita pahami. Kalau sholat kita pahami, syarat sah sholat ada berapa, rukun sholat ada berapa, hal-hal yang membatalkan sholat ada berapa. Ketika kita sudah membaca, memahami, maka yang terakhir kita laksanakan khusus untuk diri kita sendiri dulu. Ketika kita sudah membaca semuanya, melaksanakannya, baru kita amalkan terhadap orang lain. Jangan sampai kita baru nerima langsung kasih ke orang lain. Nah, ini yang salah. Ini menjadikan mata rantai yang putus. Karena kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa mengenal, karena kita tidak membacanya terlebih dahulu. Makanya seyogianya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita baca dulu, kita pahami dulu, dan internalisasi, dan kita pakai dulu untuk diri sendiri. Setelah itu
kita bisa mengamalkan terhadap orang lain. Meskipun ada hadis yang menyebutkan balighu anni walau ayah, sampaikanlah meskipun satu ayat, tetapi di situ tetap pemahamannya kita harus paham dulu, mengerti dulu sebelum kita mengamalkan terhadap orang lain. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Dan yang terakhir, wal amalu mamluun bil ikhlas. Ketika kita sudah mendapatkan semuanya, seyogyanya keikhlasan meskipun timbulnya di akhir, tetapi ini menjadi hal yang utama. Percuma kalau kita melaksanakan sesuatu kalau kita tidak ikhlas. Dalam pepatah menyebutkan, ikhlaslah seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Itulah kehidupan sehari-hari yang harus kita jalankan. Ketika kita ibadah, janganlah kita berharap pamrih dari seseorang. Ketika kita sholat, ini mungkin sering kejadian karena manusiawi. Ketika kita ingin bertemu mertua kita, biasanya kita sholat itu paling cepat, paling lama itu 3 menit atau 4 menit. Tetapi ketika kita mau bertemu dengan mertua kita, itu jauh dari kebiasaan, Pak. Biasanya baca Fatihah itu cuman Al-Ikhlas, An-Nas, karena kita ingin terlihat bagus oleh mertua kita, memaksakan diri dengan membaca Al-Kahfi. Dan itu mungkin karena tidak ikhlas sehingga itu nilainya tidak ada. Makanya ayo laksanakan sesuatu dengan keikhlasan, janganlah kita memandang dengan imbalan yang harus kita diterima hari ini juga. Yaitulah fungsinya, bukan fungsi, itulah sesuatu hal yang harus kita pelihara agar kita berada dalam wajilat qulubum. Hati kita terpanggil, diri kita merasa terpanggil, dan kita ada dalam jalan siratal mustaqim. Karena pada dasarnya kita berada dalam minallah ilallah alallah. Kita berasal dari Allah. Kita berjalan atas dasar kehendak Allah dan tujuan kita mardhatillah. Mudah-mudahan di kajian yang singkat ini kita bisa memetiknya dengan kesimpulan, jaga hati kita dengan selalu melaksanakan yang 4 tadi. Hati kita penuhi dengan keimanan, akal kita penuhi dengan ilmu, dan ketika kita mendapatkan ilmu segeralah kita mengamalkannya, dan yang terakhir harus dibarengi dengan keikhlasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.